Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hakikat Pancasila di PAUD, kemudian tujuan, manfaat, dan prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD. Sebelum masuk ke materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Nama saya Nisa Yustina Fitri sebagai moderator, kemudian ada Ibu Iis Hindasa dan Ibu Syifa Fauziah sebagai pengumpul materi atau referensi. Kemudian ada Ibu Intan sebagai penyusun makalah, Ibu Meti Nur Aini sebagai pembuat PowerPoint, Ibu Antos sebagai pengedit video, beserta anggota kelompok 1 sebagai pemapar materi, yaitu diantaranya ada Ibu Ayuwina, Ibu Dita Lestari, Ibu Aisyah Rifah, Ibu Mila Khairunisa, Ibu Rina Mariani, Ibu Tuti Mulyani, Ibu Elis Lisnati, dan Ibu Rahma. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada teman-teman saya untuk menyampaikan materinya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit memaparkan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, nilai ketuhanan. Indonesia adalah negara beragama. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia memeluk agama yang dipercaya. Kedua, nilai kemanusiaan. Bersikap adil dan manusiawi terhadap semua orang. Meskipun bangsa Indonesia memiliki banyak latar belakang yang berbeda. Ketiga, nilai persatuan. Warga negara Indonesia harus bersatu meskipun berbeda-beda. Keempat, nilai kerakyatan. Pemimpin bangsa harus bersifat bijaksana. Kelima, nilai keadilan. Setiap warga negara harus bersikap adil terhadap sesama tanpa membeda-bedakan. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini. Yang pertama ada menanamkan fondasi dalam diri anak agar memiliki karakter kebangsaan. Lalu yang kedua, menanamkan jiwa patriotisme. Yang ketiga, cinta tanah air. Dan yang terakhir adalah memperkokoh mental dan moral anak. Manfaat menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini. Siswa akan memiliki sikap dan perilaku. Yang pertama, menghargai perbedaan. Yang kedua, memiliki rasa menghormati. Yang ketiga, memiliki rasa persatuan. Yang keempat, tidak berperilaku semena-mena. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa saling menolong. Berikutnya yaitu Pancasila bagi anak usia dini bukan hanya sekedar penanaman, tapi juga siswa diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila baik itu di rumah ataupun di sekolah. Contohnya untuk penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah yaitu mengajak teman yang pemalu untuk bermain bersama ataupun menolong ketika ada teman yang terjatuh. Lalu selanjutnya penerapan nilai-nilai Pancasila di rumah yaitu sholat berjamaah bersama anggota keluarga yang lain, atau membantu ibu memasak di dapur, juga kegiatan-kegiatan seperti gotong royong membersihkan rumah bersama anggota keluarga yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengamalan 5 butir Pancasila di keluarga. Untuk pengamalan sila ke-1, kita bisa melaksanakan ibadah tepat waktu, mengingatkan anggota keluarga untuk melaksanakan ibadah bersama-sama anggota keluarga, merayakan hari-hari besar bersama anggota keluarga, membimbing anggota keluarga untuk memperdalam ilmu agama. Untuk pengamalan sila kedua, kita bisa melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga, menolong anggota keluarga yang mengalami kesusahan, menerima hak sebagai anggota keluarga, gemar melakukan kegiatan untuk kepentingan bersama, saling menghargai dan menghormati sesama anggota keluarga.
Untuk pengamalan sila ketiga, kita bisa giat belajar agar dapat membanggakan keluarga, mengembangkan perilaku hormat kepada orang yang lebih tua, dan menghargai anggota keluarga yang lebih muda. Selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga. Membantu berbagai kegiatan dalam keluarga. Pengalaman sila keempat, kita bisa menyelesaikan masalah di dalam keluarga dengan cara bermusyawarah, berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota keluarga. Tidak boleh memaksakan kehendak sendiri kepada anggota keluarga yang lain. Setiap anggota keluarga menerima dan menghargai hasil keputusan bersama. Setiap anggota keluarga bertanggung jawab untuk melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Adapun untuk pengamalan sila kelima, kita bisa bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan dalam keluarga, bekerja keras dalam menyelesaikan masalah keluarga, sering membantu antar sesama anggota keluarga, bersikap adil dalam pembagian hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, menjaga kerukunan dan persatuan dengan sesama anggota keluarga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke MC. Berikut adalah pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Untuk contoh pengamalan sila yang ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana contohnya adalah anak belajar dan bermain bersama dengan siapa saja meskipun berbeda agama. Mungkin itu salah satu contohnya. Yang kedua, pengamalan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu contohnya membantu teman yang mengalami kesulitan baik saat belajar maupun ketika bermain. Juga mereka tidak pilih kasih ketika mereka bermain, atau juga tidak pilih kasih terhadap semua teman. Untuk yang selanjutnya sila ketiga Persatuan Indonesia, contohnya bersikap tertib saat belajar. Juga mungkin salah satu contohnya mengingatkan teman yang bermain curang. Mungkin itu bisa menjadi salah satu contoh pengamalan sila yang ketiga. Untuk yang selanjutnya sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalannya tidak memaksakan diri saat belajar atau bermain. Kemudian sila yang kelima, Persatuan Indonesia, mungkin salah satu pengamalannya tidak bersikap sombong ketika memenangkan suatu lomba. 4. Prinsip pembelajaran nilai-nilai Pancasila pendidikan kewarganegaraan menurut Budiansah pada tahun 2002, yaitu yang pertama, prinsip belajar siswa aktif melalui bursa atau ide brainstorming. 2. Kelompok belajar kooperatif. 3. Pelajaran partisipatorik melalui learning by doing. 4. Reactive teaching menekankan bagaimana guru menciptakan strategi agar siswa mempunyai motivasi belajar. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu keluarga juga harus memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, terutama kepada anak-anaknya. Peran orang tua di sini salah satunya menjadi contoh bagi anak-anak mereka, yaitu mengajarkan sopan santun, hormat kepada orang tua, taat kepada guru, dan juga mengenalkan pada mereka bagaimana menjadi warga negara yang baik. Misalkan ajak sekali-kali anak untuk melihat kerja bakti ataupun hal-hal yang dapat mengenalkan kepada anak-anak bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila. Memang hanya hal biasa mengajak anak untuk melihat kegiatan-kegiatan kerja bakti atau gotong royong dan yang lainnya. Tetapi nantinya anak akan berpikir bahwa sesama warga atau tetangga harus saling tolong-menolong dan saling hormat-menghormati.
Demikian kesimpulan dari pentingnya nilai-nilai Pancasila untuk anak usia dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang telah bekerja sama dan menyampaikan materinya. Dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya dan teman-teman saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.